Hai hai lovers of God, shalom shalom. Senang sekali kalau boleh kembali menyapa lovers of God sekalian. Doa saya setiap lovers of God yang menyaksikan video ini terus berada dalam kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh lovers of God terpelihara sempurna. Doa saya untuk lovers of God yang sedang sakit, Tuhan menjamah dan Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih juga untuk semua dukungan Lovers of God dalam bentuk doa-doa, subscribe yang diberikan, like, comment, share yang Lovers of God telah berikan. Kiranya channel ini boleh terus menjadi berkat buat kita semua. Amin. Lovers of God pasti hafal akan ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini lovers of God, maka kita akan temukan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena hanya satu-satunya ciptaan yang memiliki sifat serupa dan segambar dengan Allah itu hanya manusia. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Bukan hanya stop sampai di gambar dan rupa Allah. Kita pun diciptakan Tuhan. Itu Tuhan ciptakan bukan dengan cara yang biasa Tuhan lakukan untuk Tuhan menciptakan makhluk yang lain. Dari mana kita tahu? Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan kata membentuk dalam ayat ini, lovers of God. Di sini dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup yang lain, ketika Tuhan menciptakan ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya berfirman, jadilah, 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 maka itu jadi. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di sini dikatakan dengan jelas, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kata membentuk dalam ayat ini, menilik dari kata Ibrani, yaitu yatsar. Ini punya salah satu maknanya adalah diciptakan dengan sifat ciptaan yang original, bukan KW, bukan kaleng-kaleng. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu Tuhan ciptakan dengan satu originalitas, ya, satu sifat keoriginalan yang luar biasa. Tidak ada satupun makhluk Tuhan yang sama seperti manusia. Manusia diciptakan Tuhan, yatsar, itu dengan sifat ciptaan yang original, bukan KW-KW. Semua ciptaan Tuhan ciptakan hanya dengan berkata-kata. Tetapi terhadap manusia Tuhan membentuknya bukan berfirman. Ada unsur spesialitas di sini. Artinya apa, lovers of God? Artinya Anda dan saya itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya itu adalah maha karyanya Tuhan. Ya, saya mau katakan kita adalah maha karyanya Tuhan. Tetapi sayang seribu sayang, ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia jadi berantakan. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyerah? Tentu tidak. Kenapa Tuhan tidak menyerah? Karena ada unsur dirinya pada diri manusia, yaitu rupa dan gambarnya. Ada sebuah ilustrasi yang saya pikir
sangat relevan dengan apa yang sedang kita perbincangkan, lovers of God. Suatu ketika ada seorang guru yang sedang bertanya kepada murid-muridnya di suatu kelas. Katakanlah ini murid-murid SD, kelas SD. Kemudian sang guru bertanya kepada murid-muridnya, coba kalian gambarkan sifat Tuhan itu seperti apa? Satu persatu menjawab. Ada yang menjawab Tuhan itu seperti dokter. Ada yang menjawab Tuhan itu seperti pembela. Ada yang menjawab Tuhan itu sebagai Bapa yang provider, menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi ada satu anak yang duduk paling belakang, tertunduk. Dia hanya bisa mendengar teman-temannya berkata. Lalu sang guru bertanya, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Lalu si anak ini dengan memberanikan diri dia bilang, maafkan saya Bu Guru. Kalau saya melihat Tuhan itu seperti pemulung. Sontak satu kelas tertawa terbahak-bahak. Dia semua kelas teman-temannya bertepuk tangan dan berkata, pemulung, pemulung, kamu katakan Tuhan adalah pemulung. Kamu menghina Tuhan. Lalu sang guru berkata, sudah. Mari kita dengarkan alasan temanmu ini berkata Tuhan itu seperti pemulung. Mari kita dengarkan alasannya. Lalu sang anak itu mulai menjelaskan, kenapa dia katakan Tuhan itu pemulung. Tuhan itu memungut kita dari lumpur dosa. Tuhan itu memungut kita untuk dibentuk menjadi lebih berharga. Tuhan selalu punya skenario memberi added value buat kita. Bukankah itu yang dikerjakan oleh para pemulung? Pemulung memungut benda-benda yang terbuang di tempat sampah. Lalu dia ambil, dia pulung, dia bersihkan. Kemudian dia beri sentuhan-sentuhan. Dan itu menambahkan added value di situ. Seketika heninglah kelas itu. Lalu mereka berkata, benar, Tuhan adalah pemulung. Dari kisah ini, kita bisa menangkap bahwa Tuhan itu sejatinya rindu membuat kita menjadi lebih berharga. Selalu ingin ada added value dalam diri manusia. Nah, lovers of God, sehubungan dengan ini, sehubungan dengan added value ini, ada sebuah klip yang patut kita renungkan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Nah, Lovers of God, kita udah sama-sama saksikan videonya bukan? Sekarang mari kita renungkan. Semua karya seniman itu berasal dari mana? Dari sayur-sayuran yang berharga murah bukan? Satu sayur-sayuran yang dinilai ya udahlah begitu aja deh. Yang dinilai murahan oleh semua orang. Tetapi di tangan sang seniman itu, sayuran itu diubah, diberikan added value sehingga menjadi sebuah karya seni yang menakjubkan. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kita bisa simpulkan, kita bisa menarik pelajaran bahwa kepada siapa kita menyerahkan hidup kita akan menentukan seperti apa kita jadinya. Seperti sayuran tadi di tangan sang seniman, hasilnya menjadi luar biasa. Tetapi sayuran itu ketika ada di tangan sang penonton, di tangan penonton-penonton yang menyaksikan karya itu, hanya akan tetap jadi sayuran biasa, tanpa ada added value-nya. Ingatlah selalu, Lovers of God, bahwa dari semula kita adalah mahakaryanya. Hanya kita yang Tuhan ciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Dan Tuhan membentuk kita ada sifat originalitas. Ya, tidak ada ciptaan Tuhan yang seperti kita. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang seperti kita. Ingatlah selalu bahwa dari semula kita adalah mahakaryanya. Tuhan hanya ciptakan kita, satu-satunya ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia. Yatsar Tuhan membentuk kita. Bukan dengan sekedar berfirman, tapi ada unsur keseriusan Tuhan membentuk kita. Kalau kita adalah mahakaryanya, maka sudah sepatutnya lah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Biarkan Tuhan yang membentuk hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang dari awal sudah mendesain kita seperti yang terbaik dalam desain skenario-nya Tuhan yang terbaik. Betul? Betul, Lovers of God. Seperti sayuran tadi. Dipotong sana, potong sini. Sakit memang. Tapi hasilnya akan luar biasa. Iya kan? Akan jadi satu karya masterpiece. Sadari, Lovers of God. Anda dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara Lovers of God yang sedang alami pembentukan Tuhan. Hari-hari ini, saudara sedang dibentuk Tuhan, sedang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Mari, izinkan Tuhan berkarya. Sabar sampai karya agungnya atas hidup kita nyata. Ketika itu sudah semua kita lalui, pastinya kita akan berkata seperti Roma 8 ayat 28. Apa bunyinya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata kebaikan di sini, kata Yunaninya adalah agathos. Apa artinya? Salah satu maknanya adalah berguna. Artinya segala perkara Tuhan izinkan untuk mendatangkan hal-hal yang berguna buat kita. Jadi pastikan kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, melengkapi kita, menyempurnakan kita sebagai masterpiece-nya Dia. Saya berdoa agar Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesabaran ketika pembentukan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin, Lovers of God. Dan biarlah kiranya renungan ini boleh menguatkan setiap Lovers of God dalam setiap beban pergumulan yang sedang dialami. Tuhan menolong dan menyertai setiap Lovers of God. Sampai bertemu lagi dalam renungan-renungan yang lain yang saya percaya akan menjadi berkat buat Lovers of God sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan ini manaku.